Dan di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang mahasiswa bernama Dimas. Dia menceritakan cerita ketika dia mendapatkan pengalaman horor di saat dia akan pulang ke kampung halamannya bersama seorang temannya yang bernama Rio. Namun yang terjadi, dia sempat tersesat ke sebuah desa gaib karena dia dan temannya memutuskan untuk masuk ke jalan pintas. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Artopik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang mahasiswa bernama Dimas. Dia menceritakan cerita ketika dia mendapatkan pengalaman horor di saat dia akan pulang ke kampung halamannya bersama seorang temannya yang bernama Rio. Namun yang terjadi, dia sempat tersesat ke sebuah desa gaib karena dia dan temannya memutuskan untuk masuk ke jalan pintas. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri dan tekan tombol loncengnya. Serta kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa bernama waktu, kita gas ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Malam itu seharusnya hanya perjalanan yang singkat bagi Dimas dan Rio, dua mahasiswa yang pulang kampung menggunakan motor usai kuliah. Namun, demi memotong waktu, mereka nekat mengambil jalan pintas yang mereka yakini adalah jalur lama. Pukul 11 malam, motor bebek tua Rio mulai batuk-batuk. Mereka sudah berada di tengah hutan pinus yang gelap gulita. Hanya ada satu jalan setapak bebatu yang berkelok-kelok. Di api pepohonan yang menjulang tinggi, seakan menelan cahaya rembulan. Yakin ini jalan yang benar, Dio? Tanya Rio. Matikan mesin motornya. Suara jangkrik mendadak terdengar memekakan telinga. Dimas memeriksa GPS di ponselnya yang sudah kehilangan sinyal sejak sejam yang lalu. Seharusnya iya di peta lama ini jalur terdekat menuju desa kita, tapi sepertinya kita terlalu jauh ke dalam hutan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar, mencoba menghubungi siapapun. Keheningan hutan terasa menekan, bau tanah basah dan lumut menusuk hidung, bercampur aroma aneh seperti bunga sedap malam yang terlalu pekat. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat cahaya kuning redup seperti lampu minyak. Itu dia. Pasti ada desa di sana, seru Rio dengan penuh harap. Mereka mendorong motor menapaki jalan setapak itu menuju cahaya yang berkedip-kedip. Beberapa menit kemudian mereka tiba di sebuah gabang kayu usang yang seolah-olah baru saja muncul dari kegelapan. Di atas gerbang tertulis papan nama yang catnya sudah mulai mengelupas, tapi mereka tak bisa membaca tulisannya itu. Di balik gerbang berdirilah barisan rumah-rumah kayu kuno dengan arsitektur yang sama persis. Jendela kecil, atap jerami, dan teras sempit, semuanya diselimuti suasana temaram di tengah lampu minyak yang tergantung di depan setiap pintu. Suasana damai namun sangat sunyi. Tidak ada anjing yang menggonggong, tidak ada suara anak-anak, bahkan tidak ada asap dari dak. Kok sepi ya? Rio berbisik. Dimas merasa bulu kuduknya meremang.
Rasanya seperti melangkah ke dalam foto hitam putih. Ia melihat seorang kakek tua di teras salah satu rumah. Matanya terpejam. "Permisi, kek. Kami tersesat. Bolehkah kami bertanya arah?" tanya Dimas sopan. Kakek itu tidak bergerak, hanya terdengar serak yang parau. "Kalian sudah datang. Dah waktunya." Dimas dan Rio saling pandang. Rio mulai merasa panik. Ayo Dim, kita pergi Dim. Ada yang tidak beres di sini Dim." Saat mereka berbalik, motor mereka sudah hilang. Tidak ada lagi jalan setapak berbatu. Yang ada hanyalah dinding hutan pinus yang rapat. Seolah menelan semua jejak, mereka terperangkap. Motor kita!" teriak Rio. Kakek itu kini berdiri memandangi mereka dengan mata terbuka lebar. Matanya putih sepenuhnya tanpa pupil. "Selamat datang di Sesa, tempat di mana waktu berhenti bagi yang tersesat," kata kakek itu dengan senyum kosong. Mereka berlari tanpa arah melewati rumah yang sama persis. Mereka mencoba mengetuk, tapi pintu terasa seperti kayu yang sudah lapuk ribuan tahun. Yang terdengar hanyalah gema kosong. Tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan bayi yang samar berasal dari salah satu rumah. Mereka mendobrak pintu itu dan di dalamnya, di tengah ruang yang gelap, terbaring seorang wanita tua di atas dipan bambu. Wajahnya pucat pasir. Tolong selamatkan bayiku," desis wanita itu terdengar dengan suara bergetar. Di sampingnya ada bungkusan kain lusuh. Rio dengan ragu membukanya. Itu bukan bayi, itu adalah sebuah bongkahan batu hitam legam dengan ukiran wajah bayi yang menangis. Saat Rio menjatuhkan batu itu, wanita itu tertawa, tawa yang kering dan mengerikan. Kulitnya mulai mengelupas, menampakkan tulang dan daging yang menghitam. "Dia adalah anak kami, anak abadi dari desa ini," raungnya. Dimas menarik Rio, mereka lari keluar, tapi desa itu kini mulai berubah. Lampu-lampu minyak meredup dengan menjadi api biru. Dari setiap rumah muncul sosok-sosok. Mereka adalah penduduk desa. Wajahnya kaku, matanya putih tanpa ekspresi, pakaian lusuh yang berbau tanah kuburan. Mereka berjalan perlahan mengelilingi Bima dan Rio. Suara mereka terdengar seperti desahan angin. "Jangan pergi, jadilah bagian dari kami." Ria mulai menangis, lututnya lemas. Dimas ingat nasihat mendiang neneknya. "Jika kau tersesat di tempat asing, jangan pernah menerima apapun. Jangan pernah membalas sapa, dan berteriaklah sekuat tenaga memanggil nama orang yang paling kau sayangi." Dimas menarik napas dalam-dalam mengabaikan ketakutan yang mencekiknya. Ia memejamkan mata. "Ibu!" teriaknya sekuat tenaga memanggil nama ibunya. Ia mengulanginya. "Ibu, bantu aku!" Suara jeritan Dimas yang nyaring berbenturan dengan desahan sunyi penduduk gaib. Wajah-wajah pucat itu berputar menapaki ekspresi merah. Mereka maju lebih cepat. Rio sudah tak berdaya. Ia hanya bisa melihat Dimas terus berteriak. Air mata bercampur peluh. Tepat saat tangan kurus dan dingin dari salah satu sosok itu hampir menyentuh pundak Dimas. Suara dengungan yang keras memecah keheningan. Suara knalpot motor yang khas diikuti dengan teriakan yang "Woi, Dimas! Rio, kalian di mana? Ini aku pahmi." Suara itu nyata berasal dari dunia mereka. Mendengar suara itu, bayangan-bayangan penduduk desa itu mendesis. Lalu dengan cepat, seperti asap, mereka lenyap ke dalam kegelapan. Lampu-lampu minyak padam seketika. Hening. Dimas membuka matanya. Ia tidak lagi berada di barisan rumah-rumah kuno. Ia dan Rio duduk di pinggir jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar. Di depan mereka motor Rio tergeletak miring. "Dimas, Rio,
Pahami teman mereka muncul dari balik tikungan dengan motornya, wajahnya cemas. Kalian ngapain di sini? Dicariin dari tadi katanya mau lewat jalan pintas, tapi cuma nyampe sini. Dimas menatap Rio yang masih gemetaran. Sudah berapa lama kami di sini, Pak? Tanya Dimas, suara tercekak. Di sini? Kalian baru 5 menit kok matiin motor di sini. Tapi pas aku datang, aku dengar kalian teriak-teriak kencang banget, manggilin ibu. Rio menyentuh pipinya, air matanya masih terasa hangat di telapak tangannya. Ia menemukan selai daun kering yang terukir samar-samar seperti coretan. Rio dan Dimas tidak pernah menceritakan detail yang sebenarnya kepada Fahmi. Mereka hanya mengatakan motor mereka mogok dan mereka berhalusinasi karena terlalu takut di hutan. Namun sejak malam itu, setiap kali Dimas dan Rio melewati pohon pinus, mereka bisa mencium aroma pekat bunga sedap malam, seolah desa itu tidak pernah benar-benar jauh, hanya menunggu mereka kembali tersesat. Oke teman-teman, dari tadi mungkin teman-teman yang nonton melihat saya agak wajah saya kemana-mana ya, karena ini syutingnya di jam 1:30 dan di studio di luar itu biasanya ada orang, tapi tidak ada orang sama sekali. Dan kayak gua ngerasa kayak banyak di sini tuh kayak banyak orang, dan tadi ada beberapa kelibatan dan ngerasa di sini tuh ada yang ya begitulah. So, terima kasih yang udah menonton video di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih cerah kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.